Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Yan Sofyan sebagai dosen pengampu mata kuliah proyek aplikasi database, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Esa Meta Samira dengan NIM 2019-230039. Dengan rekan saya Rosita Milawati dengan NIM 2019-230038 dan rekan saya Yeskiel Renaldi Abraham dengan NIM 2019-230008. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi TPA Nurul Amal. Dan berikut adalah sistem informasi TPA Nurul Amal dengan login page-nya. Dan di sini kita akan memasukkan username dan password yang telah ditentukan di database. Di mana di database tersebut adalah username-nya itu admin TPA dan password-nya TPA123. Namun ketika username atau password-nya mengalami kesalahan, maka username dan password tidak sesuai, silakan coba lagi untuk muncul alert-nya dan kita diminta untuk mengisikannya kembali. Dan ketika username dan password-nya itu telah berhasil atau sama dengan database, maka kita akan masuk kepada halaman TPA Nurul Amal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang data TPA. Di sini berisi dengan data santri, data kelas, data infak, dan kenaikan kelas. Saya akan menjelaskan tentang data santri, di mana data santri ini kita akan menerapkan fitur create, di mana create, read, up, dan delete. Nah, untuk create sendiri, yaitu adalah tambah data. Di sini kita akan masukkan NIM-nya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan nama santrinya. Misalnya kita masukin nama Esa. Kemudian untuk kelasnya yaitu adalah Al-Quran. Jenis kelaminnya perempuan. Nama ortunya adalah isi. Kemudian kita masukkan alamatnya. Kemudian kita masukkan nomor teleponnya. Dan di sini ada dua button, yaitu adalah close dan simpan data, di mana ketika kita klik close, maka proses tambah data tidak berhasil. Akan tetapi, jika kita pencet simpan data, maka ada alert, yaitu data berhasil disimpan, kemudian oke. Dan di dalam tampilan ini adalah Esa Meta Samirah ini telah berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan melihatnya di database, apakah sudah masuk atau belum. Dan di sini sudah masuk Esa Meta Samirah, sudah masuk ke dalam datanya. Kemudian kita akan membahas soal read, di mana read itu adalah tampilan tentang apa yang ditampilkan dari database tersebut. Dan di data santri ini kita akan menampilkan nomor, NIS, nama santri, kelas, jenis kelamin, nama orang tua, alamat, nomor telepon, dan berikut adalah aksinya. Saya akan menjelaskan tentang button tambah data, yaitu untuk menambahkan data santri. Kemudian untuk show 10 entries adalah kita akan melihat 10 baris ke bawah. Dan kemudian di sini ada fitur search, di mana search itu digunakan untuk kita mencari, misalnya kita mencari kelas Iqro aja. Nah, ini akan muncul. Dan kemudian di sini ada yang namanya panah ke atas, yaitu mengurutkan dari A sampai Z. Kemudian untuk panah ke bawah adalah mengurutkan dari Z sampai A. Dan di sini ada aksi, yaitu hapus edit, dan ketika halaman melebihi dari 10, maka di bawah sini akan menambahkan satu halaman berikutnya. Dan di sini ada keterangan bahwa kita ada 5 baris. Kemudian adalah selanjutnya itu adalah update. Update itu adalah edit, dan di sini kita mengkodekan bahwa kalau 01 adalah kelas Iqro, kemudian 02 adalah kelas Al-Quran. Nah, di mana di Esa Meta ini terjadi kesalahan, yaitu adalah 01. Seharusnya kalau 01 itu kelasnya adalah Iqro. Kemudian kita akan mengeditnya dengan cara klik edit. Nah, kebetulan di sini kita ganti jadi Iqro, terus ada edit data. Di sini akan muncul alert, yaitu adalah data berhasil diubah, kemudian oke. Dan di sini sudah terubah bahwa kelas 01 Esa Meta itu masih Iqro. Dan kita akan cek di dalam database-nya, yaitu 01. Oke, di sini database-nya juga telah terhubung. Kemudian kita akan mencoba ketika namanya menjadi kesalahan, misalnya namanya itu Esa Meta, misalnya. Terus kita edit data, oke. Dan kemudian di localhost ketika kita refresh,
Nah, dia akan terganti. Yang tadinya Esa Meita jadi Esa Meta. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang fitur delete, di mana delete itu adalah menghapus dari proses transaksi tambah data di sini. Di sini kita ada Esa Meta. Misalnya, kita akan menghapus data Esa Meta tersebut. Maka kita klik hapus, kemudian di sini ada alert, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Kenapa tadi kita diedit tidak ada alert seperti ini? Karena untuk menghapus kita akan mengkonfirmasi apakah user benar-benar ingin menghapus data tersebut atau tidak. Kemudian jika tidak, kita akan klik cancel, namun jika iya, kita akan klik OK. Nanti akan ada alert, yaitu data berhasil dihapus, kemudian OK. Dan data berhasil dihapus pada tampilan ini. Kemudian kita akan mengecek di database-nya apakah data sudah terhapus atau belum. Nah, ini sudah terlihat bahwa Esa Meita sudah terhapus datanya dan tidak menjadi lagi di santri tersebut. Kemudian akan dijelaskan yaitu data kelas dan kenaikan kelas oleh rekan saya Rosita Melwati. Padanya kami persilakan. Terima kasih kepada SMP Samira. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan untuk data kelas. Data kelas ini sama seperti pada data santri, terdiri dari tambah data, dan aksi hapus dan edit. Di sini terdiri dari nomor, nama kelas, jumlah santri. Di sini ada fitur search untuk mencari kelas. Di sini kita akan coba untuk mencari kelas Ikro. Kemudian akan tampil kelas Ikro. Jika kita coba untuk mencari kelas Al-Quran, maka akan tampil kelas Al-Quran. Kemudian untuk aksi di sini itu sama seperti data santri, sama seperti di data santri yang telah dijelaskan oleh Esa Meta Samira. Kemudian untuk kenaikan kelas di sini terdiri dari fitur search juga, kemudian ada nomor, NIS, nama santri, kelas, dan option pilih. Di kenaikan kelas ini terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas Iqra dan Al-Quran. Di sini jika Chandra Lukman ini pada kelas Iqra akan kita pindahkan ke kelas Al-Quran dengan cara pilih kelasnya Al-Quran. Pertama kita pilih dulu namanya, kemudian kita pilih kelasnya, ingin dipindahkan kemana, kemudian kita klik pindahkan. Maka akan tampil alert data berhasil dipindahkan atau dinaikkan. Kemudian klik OK. Pada kenaikan kelas ini berelasi dengan data santri. Jadi pada data santri, untuk kelasnya, jika telah kita pindahkan, maka akan ikut berubah juga. Di sini Chandra Lukman dan Diva Afnan telah berada di kelas Al-Quran. Kemudian jika kita ingin pindahkan lagi ke kelas Iqra, kita klik dulu, kemudian kita pilih kelasnya Iqra, kita klik pindahkan, lalu akan tampil data berhasil dipindahkan atau dinaikkan. Klik OK. Kemudian kita cek kembali pada data santri. Di sini sudah berubah, Chandra Lukman dan Diva Afnan berubah menjadi kelas Iqra kembali. Kemudian di sini kelas Iqra bisa kita cari, maka akan tampil kelas Iqra. Jika kita cari kelas Al-Quran, maka akan tampil kelas Al-Quran. Untuk data infak akan dijelaskan oleh rekan saya, Yeskiel Renaldi Abraham. Terima kasih untuk rekan saya, Rosita Milawati dan Esa Meta Samira. Saya akan menjelaskan yaitu pada data infak yang akan menjadi transaksi pada TPA Nurul Amal, yaitu juga termasuk fitur yang baru yang kami buat. Pada data infak, kurang lebih sama seperti data santri, yaitu ada tambah data dan aksinya yaitu ada hapus dan edit. Kemudian yang membedakan yaitu data infak ini berelasi dengan data kelas, di mana di data kelas ada kelas Iqra dan kelas Al-Quran. Jika kita tambah data, karena sudah berelasi, yaitu nama kelas yang ada di data kelas, yaitu Iqra dan Al-Quran, maka akan muncul di sini, jadi kita tinggal masukkan saja tanggal infaknya dan jumlah infak yang ada di data infak.
Misalkan kita masukkan 220.000 pada kelas Ikro, lalu pada kelas Al-Quran yaitu 130.000. Lalu ada close dan ada simpan data, di mana kita klik close, maka data tidak akan terinput, tidak akan terinput. Lalu jika kita klik simpan data, maka data akan masuk. Itu yang tadi kita input masuk ke nomor 7 dan nomor 8 seperti berikut, dan juga di database-nya kita cek pada tabel infak. Ya, data yang kita masukkan tadi sudah terinput juga ke database. Seperti berikut kurang lebih, yaitu ada hapus, edit juga sama. Lalu kepada file transaksinya, yaitu kita juga sudah terapkan rollback, itu MySQL rollback, dan kita juga rollback ke dollar proyeksi. Ini maksudnya ketika error akan merefresh halaman, kemudian misalkan kita terjadi kesalahan pada query, misalkan kita input kembali pada data infak, tanggalnya kita masukkan tanggal 19 bulan 11 2021, tahunnya 320.000 pada jumlah infak 450.000 pada kelas Al-Quran, ya. Kemudian kita klik ya simpan data, maka akan muncul tampilan yaitu berupa error yang berisikan yaitu terjadi error pada TP pembayaran, yang dimana ketika data yang tadi kita masukkan karena terjadi kesalahan query tidak masuk ke dalam database dan juga tidak akan terinput pada file transaksi. Merupakan fungsi dari error tersebut, dan juga ketika di refresh juga tetap tidak masuk dari rollback-nya juga. Kemudian ketika kita lakukan kembali, save, kemudian kita kembali ke halamannya, maka muncul alert data berhasil disimpan. Nah, seperti berikut. Yang tadi kita inputkan yaitu tanggal 19, kelas Ikro, dan jumlah infaknya sama juga dengan Al-Quran sudah terinput ketika query sudah berhasil. Berikut kita juga sudah menerapkan rollback. Jadi pada file transaksi ini sudah berhasil. Kemudian apabila kita mencoba edit juga bisa juga, misalkan menjadi 220 mungkin. Edit data berhasil diubah, muncul pesan alert, sudah terinput juga. Apabila kita klik hapus pada data yang sudah kita masukkan pada file transaksi atau data infak ini, sudah berhasil juga hapus dan editnya. Ya, berikut yang sudah dapat kami jelaskan akan saya kembalikan kepada rekan saya, Esa Meta Samira. Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan sekian presentasi dari kelompok 1, dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, dan terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu semua, sehat selalu kepada Bapak dosen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.